Aku kan dulunya DC juga. Oh, DC dari mana, Gina? Dari Uatas, Finplus, Bantu Saku. Terus Uatas, Finplus, Bantu Saku. Uku juga pernah, aku laku juga pernah. DC Yang typing DC sabar aja ya. minjol tuh. Typing sabar Nah, ya. setelah itu pinjol. Iya, yang typing sabar ya, jangan nyerang Mbak mantan DC ya. ya sabar ya. Nih yang neror kalian dia nih. Terus aku kan mereka waktu menagih ke aku gitu nggak ada SOP kan, kalau kayak yang aku sebutin tadi kan semi legal kan itu. Iya, bahasa joki semi. Salah bahasa joki lah. Nah itu kan semi legal. Tapi kalau yang kayak gitu kan juga tetap ada SOP-nya kan. Iya. Kayak cara ngontak nasabahnya kayak gimana. Nah ini langsung lagi ya udah aku bilang aja, kau jangan bohongin aku nih juga mantan DCW, nggak peduli aku sama kau dikirim itu surat katanya dari DC lapangan mau ke tempat itu bohong, semuanya bohong, itu nggak usah dipercaya, nggak ada gitu. Lu dengerin tuh DC nih. Ini DC nih. Kalian ya. DC. Pelaku DC. Kalau mel-mel mah saudara ya, mel-mel. Langsung saudara. Oh iya. Tiba-tiba. Coba Nah, kamu ceritain Ini dong yang waktu suka neror-neror. kamu Coba jadi sering. Kalau kan aku juga pernah kerja di bagian situ kan Mas. Nah setahu aku yang punya DC lapangan itu kebetulan punya kerabat, punya teman aku kan juga yang DC lapangan gitu kan. Nah gitu. Yang setahu aku yang punya DC lapangan itu aplikasi yang kayak aku laku, Kredivo, apalagi ya Kredit Pintar. Aku laku, Kredivo, Kredit Pintar. Nah aplikasi yang benar-benar udah besar. Nah kalau untuk aplikasi semi legal ada kami, dia punya modal berapa buat bayar vendor, buat bayar Iya. DC lapangan, buat nagih kan. vendor Iya. aja itu hanya percobaan di awal-awal aja. Iya. Nanti kalau udah ngap juga nggak bakalan pakai vendor lagi kan gitu. Kalau datang ke rumah bilang aja, kalau nggak ada dana ya bilang aja nggak ada dana. Ya, terus mereka mau minta kamu itu minta uang ke siapa buat bayar, kan nggak mungkin dipaksa juga kan. Tapi kalau kamu malah bohong, kalau ya minggu depan gitu, nanti minggu depan orang lapangan datang lagi kan, kamu udah pernah janji kan minggu depan gitu, itu yang bakal bikin orang makin marah sama kamu, bakal iya. Ina, Sebenarnya- maaf, kamu tugasnya DC atau FC nih? Itu dulu yang aku jadi DC itu udah dulu banget sih Mas, sekarang udah kolektor atau penagihan aja apa yang dari itu loh, telepon disk collection. Oh iya, DC lah ya. Terus pernah jadi tele juga kan, nawarin pinjol gitu. Oh iya. Ya. Nah, kalau bentuk teroran terus kamu telepon itu kan harusnya seperti itu, atau tuntutan pekerjaan atau gimana? Enggak Mas, mereka kan kalau jadi DC itu kan setiap hari ada target kan, achieve gitu. Misalnya data yang masuk nih, kayak aplikasi Uatas, Finplus, Bantu Saku misalnya itu kan. Aku kemarin megangnya yang di PD H-1, yang sebelum jatuh tempo yang H-1 itu. Nah, itu kan belum jatuh tempo. Harusnya kalau nggak bayar juga nggak apa-apa kan itu. Iya. Nah, berarti terorannya masih agak sopan-sopan lah itu ya. Ada yang udah nggak sopan Mas, kalau aplikasi yang ilegal udah nggak sopan itu, mereka udah pakai foto verifikasi wajah yang waktu kita ngisi data sama KTP, iya udah dari situ. Tapi kan kalau kayak gitu Ina tergantung DC dong cara terornya kayak gimana. iya Mas, tergantung aplikasinya juga, yang legal, ilegal, sama semi legal itu. Iya Mas, tapi kan kalau kayak gitu nggak usah takut. Soalnya itu mereka cuma ngancem mental kita aja. Mereka tuh semakin, kalau saran dari aku mending gak usah direspon, soalnya itu mereka ngobongin kita semua kan sistem kan Mas. Iya. Telepon sama WA itu bukan, itu emang orang, tapi itu yang kita tanggapin itu sistem, Bu. Emang ada orang yang mengendalikan itu kan. Template lah itu. Tapi itu kan pakai sistem. Kalau kamu respon, ya kamu ketangkap, oh orang ini bisa nih. Apalagi kalau kamu responnya mental kamu, mereka tuh yang kayak gitu, mereka secara nggak langsung kayak neror ke mental kita gitu.
Betul, iya. Nah, mental kita, oh orang ini cepet takut nih, dia harus diteror terus biar dibayar gitu. Nah, itu Nah, dia. kayak gitu mereka cara nyerang orang kayak gitu. Tapi kalau kamu juga bodoh amat, apalagi kalau kamu langsung arsipin pesan mereka atau langsung dihapus, ya udah kan, ini orangnya susah buat ditagih gitu sama mereka bakal gitu. Tapi kalau kamu balas, ya nanti. Nah, itu kamu bakal direntet terus kapan. Tapi kalau kamu, maaf Mbak, kamu juga balasnya lemah-lemah, ya gimana kau? Itu tetap kamu bakal diteror terus mental kamu kayak Mbak yang tadi kan, takut gini-gini. Ngapain takut? Justru orang-orang kayak gitu tuh yang paling disukai sama DC tuh. Nah, itu dia. Iya. Kadang nggak percaya sih kadang. Iya beneran ya. Jadi yang selama ini kita edukasi sama kan dengan Mbak Desi gitu. Iya, Jadi bener. kalau kalian nggak percaya, Gini loh kita Mbak, juga by pengalaman loh. aku kan DC kan Mbak. Kalau misalnya aku masih tetap gali lubang tutup lubang, berarti aku juga termaksud orang bodoh kan. Padahal, Nah, ya, padahal aku kan tahu cara kerjanya gimana. Ngapain aku gali lubang tutup lubang? Justru karena satu aplikasi, nah itu bakal apa namanya? Bakal ketagihan terus buat cara ngelunasin. Kalau belum punya apa namanya dana buat ngelunasin, kamu bakal pinjam ke aplikasi lain. Yang awalnya kamu mikir utang kamu bakal berkurang, itu nggak bakal terjadi, malahan akan makin bertambah utang kamu itu. Dina, kamu pas mau neror orang yang belum melakukan pembayaran nih, pasti kan ada template ya di situ ya. Kamu tinggal Iya, ganti nama ya. Iya, Kalau semuanya. kalau kamu salah dalam isi nama, gimana? Oh enggak, itu enggak mungkin Mas, soalnya udah ada di sistem itu. Bukan Kalau di nama ininya, nama udah otomatis Mas, data nasabah itu udah otomatis. Berarti beda sama yang di isi cash. Oh, isi cash. Kalau di isi cash dia kalau misalnya salah dalam penyebutan nama dia kena pelanggaran, kena poin nih. Itu mungkin tergantung vendornya juga Mas, tapi kalau vendor-vendor besar kayak ini nggak apa-apa ya kalau aku sebutin nama perusahaan Nggak vendor. apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah sebutan aja. Nah, kayak ada kan Telmart gitu-gitu. Kan aku dulu yang aku pernah kerja. Dulu aku awalnya kerja di luar biasa teknologi. Itu yang Watas, Finplus, Bantu Saku, Singa juga ada di situ. Itu kita masukin template-nya benar-benar harus dilihat hati-hati soalnya takut salah kan gitu. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau misalnya di Telmark itu udah otomatis Mas Udah semuanya. otomatis ya. Iya. Tinggal dikirim aja gitu ya. Keterlambatan 1229 hari semuanya nggak ada yang salah itu. Nggak ada yang salah, jangan sampai salah. Iya, udah otomatis kayak gitu. nah Udah Ina, kebaca sistem. Ina, kamu Iya. sebagai DC kan lihat totalan tagihan tuh. Ada ngaruhnya nggak nominal kecil sama besar tuh ada ngaruhnya nggak dalam penagihan? Nggak ada sih Mbak, mereka tuh cuman tergantung dari itu. Yang penting kan ada pembayaran hari itu kan, misalnya targetnya 50 juta nih. Walaupun dikit, kalau banyak orang yang bayar yang dikit-dikit itu kan tetap bisa kemungkinan mereka buat target juga kan. Iya. Tapi Jadi mereka intinya nggak ngaruh kan, mau Iya. nominal gede mau nominal kecil penagihan tetap sama aja. iya kan datanya tetap masuk ke mereka juga. Nah, dengarlah kalian. Yang aku pernah megang yang di PD-nya 4 atau 5 tahun. Pokoknya dari 180 hari sampai 4 atau 5 tahun kan Mas. Nah itu aku kan meriksa data-data nasabah aku. Ada yang kayak itu kan kebanyakan orang yang udah kalau 4 tahun 5 tahun gitu berarti mereka udah galbay gak sih Mas? Iya. Nah itu kan. Nah itu kebanyakan mereka yang awalnya minjemnya misalnya 50 juta begitu, nanti kebaca di sistem cuma 1 juta doang yang ditagih. Iya betul. Soalnya kayaknya udah ada pemutihan dari sana, atau kalau enggak tuh yang biasanya sebulan masih seminggu itu diajukan buat cuman bayar apa namanya? Pokoknya doang. Iya, Pokoknya aja. Ada pemutihan buat bunganya juga ada gitu. Iya bisa. Yang penting ada uang masuk lah gitu kan. Iya. Nah, kalau kayak pinjol-pinjol ini kan kita kan juga nggak tahu kan sumber dananya dari mana Mas gitu. Iya. Nah, itu. Nah, ini kan sumber dananya kan kalau menurut aku sih itu kan dari yang hasil orang-orang yang judi-judi online itu kan Mas. Jadi satu pokoknya. Iya, mereka kan Campur lah. kerja sama gitu. Jadi kalau misalnya kau tetap bayar pinjol, sama aja kau memperkaya orang-orang yang main judi-judi ini, kan mereka dapat uang hasil itu, hasil bodohin kau di judi-judi itu. Terus kau nggak ada duit lah, kau pinjol, makin miskin lah kau.
Ina kenapa keluar dari DC? Oh, aku kemarin Ada Aku- ngebatinnya gak? aku kemarin tuh karena sakit Mas, kan marah-marah terus kerjaan aku tiap Iya. kok Langsung diajak, langsung diajak, Pelepasan. langsung diajak masa. Sekarang udah ganti kerjaan lain. Iya, udah 2 tahun ini udah nggak DC lagi. Tapi aku kan pernah megang yang waktu itu waktu itu masih ada yang ilegal, belum jadi semi ilegal kayak UATAS gitu-gitu kan. Waktu dulu itu pernah ada yang ilegal. Nah, ilegal teman aku nih, aku cerita ya. Dulu vendor aku tuh punya 2 kantor. Satunya tuh buat nanganin yang legal, satunya tuh buat nanganin yang ilegal. Nah, teman aku itu megang yang ilegal itu. Bodohnya mereka ngedit data nasabah itu pakai foto bugil gitu kan Mas, kan bisa. Iya, Yang iya, ilegal kan ada bisa lah. tuh. Dilaporin lah. Nah, ilegal itu kan kantornya aja itu disembunyiin kan, ada yang Iya, toko nggak tahu cat, toko cat, di luarnya motor yang parkir banyak. Pas diselidikin ternyata itu kantor pinjaman ilegal. Iya. Iya, langsung karena laporan itu semua data tagihan itu dihapus dan orang-orang yang di situ ditangkap semua. Iya. Sebenarnya kayak gitu nggak usah takut, apalagi yang kayak ilegal tadi yang tapi kan ada kami kan masih aman. Kalau yang ilegal yang udah kirim bukti-bukti gini ke kontak kamu, itu aja nggak usah kau takutin. Kan kita itu aturannya cuman undang-undangnya, peraturannya kita cuman itu kan perdata Data, nggak ada iya, pidana. bukan pidana kan. Perdata juga mereka mau laporin kalian mikir 1000 kali kan. Iya, bener banget Mbak. Karena yang galbay kan bukan kita. Terus untuk mbak-mbak yang tadi kan takut DC lapangan. Orang juga kalau mau nagih ke rumah itu harus punya surat jalan yang jelas. Nggak ada tiba-tiba tagih ke rumah kau gitu. Dengerin ya teman-teman ya. Padlun nih ada DC Minjol nih Padlun nih. Nanti DC leasing versus DC pinjol. Nanti disabda loh. Tapi ini bener loh, sesuai. Aku kan bilang kayak gini kan aku awalnya pertama aku minjem juga. Gali lubang tutup lubang. Terus aku mikir, aku kan udah tahu sistem kerjanya. Ngapain aku terus bayar ini? Nggak usah dipedulin lagi dia. Iya baru sadar ya. Ina, lu galbay di APK apa aja? Ini banyak banget Mbak, ada 18 biji kan aku. yang semi legal itu kan aku install terus aku hapus, nggak usah peduli, ini nggak bakal datang, ada yang datang juga gitu kan. Nah, tapi saat lu galbay ada nggak yang masih ada sisa limit lu cuekin? Enggak lah, aku habisin, enak aja kayak gitu kan. Kalau galbay udah bisa lagi kan. Kalau kita galbay ya. kalau galbay udah bisa pinjam lagi kan. Ngokok ya. Terus kenapa? Aku manfaatin lah semua limit yang ada itu buat ku Anjay. foya-foya gitu. Buset. Buset, masuk. Oh ya, Iya, dari limit yang tersisa ya? itu. Lu langsung karaoke ya? Aduh, aku langsung masuk ke tempat karaoke kan. Habis itu mas-mas yang di karaoke, Mbak mau nggak di sini ada loker jadi LC gitu kata dia. Masa langsung ditembak jadi LC. Iya, malah ditawarin kerja jadi LC. Aku bilang, wah gaji jadi LC sehari udah bisa ngalahin UMR. Mending aku jadi LC aja. Enggak, bercanda. Waktu Tuh itu dengerin, ada waktu sisa itu limit kamu- ditarik. Waktu itu kamu pendapatan dari DC ada gaji pokok atau gimana? Aku gaji pokok yang dari DC itu cuma 2,1 Mas dulu. UMK Jogja kan dulu kecil kan, 2,1. Tahun berapa? 2022, 23 pokoknya gitu segitu deh Mbak. Terus UMK-nya kecil kan, tapi karena aku ngecis, aku pintar marah-marah itu, pintar neror mental orang-orang yang takut gitu. Di chat udah takut. Iya nanti saya bayar gitu kan DC. Kalau kau balas kayak gitu, mulutnya. nanti mereka gini, aku ceritain ya cara kerja aku waktu jadi di DC gitu. Kita kan tiap hari nelponnya pakai microshift kan. Itu yang di sistem di komputer itu namanya microshift sama X-Lite. Microshift itu yang kehubung sama pusat sama OJK gitu-gitu. Jadi kalau ngomong di situ harus halus, benar-benar halus. Nggak boleh salah angka, nggak boleh salah nama, gini-gini. Terus tapi ada juga yang sistem yang satunya namanya X-Lite. Nah itu kan yang nggak kehubung sama pusat. Itu yang biasanya dipakai sama DC buat marah-marah itu. Terus buat kalian-kalian yang
blokir nomor DC itu percuma karena itu sistem. Jadi tiap kali mereka telepon nomor yang masuk ke HP kamu tuh beda. Percuma kalau kau udah blokir satu nomor ternyata masih ada yang karena emang itu udah kecatat sistem data diri kamu itu semuanya. Jadi enggak ya percuma kau blokir nomornya dia, kalau mau ganti juga nggak apa-apa, tapi ya itu kan sama aja kayak galbay itu kan Mas. Iya. Betul. Tapi ini penagihan by phone nggak sih? Apa maksudnya gimana Mbak? Ya by phone. By phone enggak, apa lu cuman chat doang gitu? Oh telepon orang. Pernah, cuman nanti kan sampai sana suara yang kedengar kayak suara robot gitu, kayak banyak pernah nelpon sama DC itu kayak gitu. Robot call ya. Mereka nggak pernah nelpon pakai HP mereka, nelponnya sistem semua. Makanya percuma kalau kau angkat teleponnya itu. Iya. Itu emang yang ngomong manusia, tapi itu kerekam sistem, jadi suara yang kedengar itu robot. Dengerin ya teman-teman ya. Ina jangan di dalam kresek, Ina. Lu jangan masuk kresek. Enggak. Lu ngapain di dalam kresek? Kan habis belanja kan hasil uang pinjol yang itu yang sisa. Buset. Enak bener. Ina berapa lama jadi DC? Berapa tahun? Cuman 2 tahun Mas. Abis itu kan aku tiap minggu masuk rumah sakit. Aku juga kerjanya cuman seminggu 3 kali 4 kali. Soalnya sakit terus. Tapi udah beli aku apa? Jadi DC udah beli apa? Aku udah beli iPhone baru. Soalnya target kan. Soalnya nge-chief kan, hasil ngancem-ngancem orang itu nge-chief. Ya udah, gaji yang 2,1 aku terimanya 12-13 juta. Wih, Kencang. kalian yang diteror, tremor, stres, panik tuh dia beli iPhone. Nah dia lagi hari beli iPhone. Saya bilang gak ada duit, suruh jual motor. Kau jual motor pun gak bakal habis utang kau itu. Mending motornya kau pakai, uangnya kau pakai setelah jual, uangnya kau pakai, kau bayar pinjol tetap nggak bakal habis pinjol kau itu, utang kau. Rugi, punya duit bayar pinjol tuh rugi, duitnya aja duit apaan entah tahu lah. Iya, duitnya Jogja kan kita nggak tahu dari mana sumbernya. Kalau misalnya di bank kan kita langsung ke banknya kan, sama orang banknya kasih jaminan tanah rumah. Kalau pinjol kau tahu siapa yang kasih kau uang? Kan nggak tahu. Itu kan uang juri semua. Mendingan ada duit lu kesedekahin, niatnya bayar pinjol, lebih berguna tau nggak, daripada lu mau memperkaya yang nggak jelas. Iya benar. Pernah nyoba kan Mas? Dulu aku awalnya takut juga, pernah nyoba H-1. Katanya nggak apa-apa, katanya kalau mau pinjaman itu masih aman, H+1 pokoknya jatuh temponya H+1 kan. Aku tinggalin H+1. Jadi mereka tuh ngechatnya dari H-2, H-3 sebelum jatuh tempo. H-1 itu yang kita direntet terus suruh bayar H-1 sama jatuh tempo sama H+1. Nanti kalau udah 2 hari jatuh tempo itu kamu nggak bakal dihubungin lagi. Nanti seminggu baru kamu dihubungin lagi gitu. Tarik ulur lah. Kan datanya udah pindah ke orang lain kan. Iya. Nanti sebulan. Kalau kamu galbay, paling kamu dihubunginnya cuma 3 bulan. Tapi 3 bulan itu nggak setiap hari ya. Iya, lama-lama juga kendor. Nggak setiap hari, cuman seminggu pertama. Kalau itu aplikasinya yang biasanya DC-nya yang jajat. Nah itu seminggu kau bakal direntet. Tapi setelah itu enggak kok. Paling seminggu ada 3 kali gitu. Tapi sebulan gitu. Paling yang nelpon kau 90. Tapi itu kan cuma 1 orang yang nelpon. Mereka kan pakai sistem, nomornya aja yang masuknya yang beda-beda gitu. Padahal itu cuma 1 orang yang nagih. Dan lagi kalian abaikan juga nggak masalah ya, nggak enak. Iya, justru harus diabaikan aja. Kalau kau makin respon, mereka tuh bisa, ternyata orang ini aktif, berarti kita harus di sini. Karena kalau misalnya kamu nggak respon, dia nggak aktif, berarti percuma kalau kita neror dia, soalnya orangnya nggak respon. Tapi kalau kau respon, itu yang kau salah. Bang Danu respon, Bang Danu alasannya lagi sunat, nggak apa-apa itu. Kau mau Ina, bilang lagi mau berak Ina. Nggak apa-apa kan? Nanti kau sama DC-nya disuruh, walaupun tai kau masih nempel di celana kau juga dipaksa suruh harus bayar itu.
Bang Danu masih banyak itu Bang Danu. Kau alasan ibu kau meninggal, ya udah meninggal biarin aja dia kubur dirinya sendiri, bayar. Dibilang dijawab kayak gitu sama DC kau. Kau udah tua punya anak kan? Udah punya anak belum? Udah, jual aja anak kau di lampu merah, bayar utang kau. Begitu sama DC. Ini desa ilegal ini ya. Dia lagi versi desa ilegal. Itu semi legal juga kayak gitu Mbak, yang semi legal juga kayak gitu. Bantu saku, Finplus, Singa, kayak gitu mereka juga kayak gitu tagihannya. KTA kilat. Iya KTA kilat, benar. Mereka penagihnya kayak gitu.